Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa penuh kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat bulan-bulan selain Ramadan bulan-bulan selain Ramadan yang paling banyak beliau berpuasa kecuali bulan Sya'ban, Dan banyak lagi riwayat-riwayat tentunya apabila kita baca, ya tentu sangat-sangat banyak terkait dengan puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban. Jadi oleh karena itu ibadah puasa ini tentu ibadah yang sangat-sangat dinasihati oleh para ulama sebagai bentuk persiapan, dan ini di mukaddimah tadi kita sebutkan tergantung persiapan tentunya. Kalau banyak persiapannya maksimal, ya maka insya Allah Ramadannya pun hasilnya maksimal. Nah, salah satu bentuk persiapan yang mesti tidak boleh diluputkan bagi kita, baik laki-laki maupun wanita, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir di sini, yaitu puasa. Ya paling tidak puasa Senin Kamis lah, itu minimal. Sebab itu Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan Rasulullah SAW itu berpuasa pada bulan Ramadan itu mu'adhamu al-ayyam. Itu kebanyakan hari-hari pada bulan Sya'ban itu beliau berpuasa. Sampai Aisyah tadi menggambarkan, kadang kita lihat dia berpuasa Rasulullah, kadang kita sebut dia puasa ternyata tidak, kita sebut dia tidak berpuasa ternyata puasa, begitu, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, mumpung ini adalah awal bulan Sya'ban tadi kita sebutkan di tahun ini 1400 berapa Hijriah, 46 Hijriah. Nah, ini tentu kita harus betul-betul maksimalkan. Jangan sampai nanti udah pertengahan baru mau bersemangat. Sementara itu kan sudah disebutkan terkait dengan hukum berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Setelah pertengahan bulan Sya'ban yang masyhur kita ketahui bersama bahwasanya hukumnya kalau niatnya hanya berpuasa sunnah saja, dan sementara dia sebelumnya tidak pernah memiliki track record dalam berpuasa, tidak pernah kebiasaan dia berpuasa, maka ini tentu masuk ke dalam kategori yang dilarang. Tapi kalau misal dia Senin Kemis memang dia ada kebiasaan demikian, lalu kemudian di awal Sya'ban dia terlupakankah atau terluput atau sibuk dan seterusnya, maka kalau kebiasaannya ya berarti ini tidak masuk ke dalam kategori larangan. Atau mungkin saja ada qodoknya, ya mungkin saja terutama kaum wanita itu ada qodoknya, maka silahkan berpuasa walaupun setelah pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ya tentu kalau yang terkait dengan yang haram, yaitu ketika 30 bulan Sya'ban dan sementara itu masih dalam kategori hari yang diragukan. Nah, jadi ini terkait dengan puasa. Jadi mari masih fresh ya, masih hangat ini, masih awal bulan Sya'ban ini. Jadi silahkan untuk berniat masing-masing keluarga berpuasa minimal Senin dan Kamis. Kalau ada lebihnya puasa Daud misalnya, maka silahkan untuk diamalkan. Adapun tadi terkait dengan hukum-hukumnya tadi dah kita sebutkan pertengahan bulan Sya'ban. Bagi mereka yang tidak terbiasa berpuasa sunnah lalu kemudian berpuasa setelah bulan Sya'ban, itu kata para ulama hukumnya makruh. Bagi mereka yang ada kebiasaan, lalu kemudian bagi mereka memiliki qada atau mungkin nazarnya, ada nazarnya, maka ini dibolehkan. Nah, terus kemudian bagi mereka yang berpuasa pada bulan Sya'ban, akhir-akhir bulan Sya'ban, terutama 30-nya, dengan niat ihtiyatan, dengan niat kehati-hatian kononnya, maka ini masuk ke dalam haram, hukumnya haram, berpuasa pada hari yang diragukan, yaitu pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Nah, kemudian selanjutnya kita baca juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Di Usamah bin Zaid di situ disebutkan, dan hadis ini disebutkan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Usamah bin Zaid di situ, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban.
bahasa kita di sini ketika Usama melihat keadaan Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban, jadi kata Usama, wahai Rasulullah, kenapa Anda berpuasa pada bulan Sya'ban yang tidak seperti puasa-puasa Anda di bulan-bulan yang lainnya? Kenapa? Ini agak spesial. Kenapa? Begitu. Rasulullah SAW menjawab, qala dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yarfa'a amali atau an yurfa'a amali wa ana shaimun. Nih, jawaban Rasulullah SAW dari pertanyaan Usamah tadi. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW, itulah maksudnya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang orang-orang manusia kebanyakannya lalai. Baina Rajab wa Ramadan, karena posisinya dia Sya'ban itu antara dua bulan suci. Rajab bulan haram, Ramadan bulan suci. Maka di tengah-tengah biasanya kejepit. Itu biasanya kalau kejepit, hari kejepit dan seterusnya, itu biasanya pun meliburkan diri biasanya. Ini pun berlaku juga ini pada masa dahulu ya, orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Itu pun mereka melihat juga keadaan seperti ini. Mereka sangat-sangat mengagungkan Ashhurul al-Hurum, bulan-bulan haram, Muharram dan seterusnya sampai Rajab ini. Jadi mereka tidak berani untuk berbuat dosa, membunuhlah, berperanglah, begitu. Sangat-sangat menjaga diri. Tapi ketika Sya'ban, ini mereka sudah agak-agak lalai gitu, karena nanti di bulan Ramadan konon akan bertobat dan seterusnya. Jadi posisi yang kejepit ini, Sya'ban ini memunculkan atau membuat peluang bagi kebanyakan orang untuk lalai di situ. Lalu kemudian kata Nabi SAW itu yang pertama, karena bulan Sya'ban ini banyak manusia yang lalai di situ, karena posisinya kan kejepit di tengah antara bulan Rajab yang bulan haram dan bulan Ramadan yang bulan suci. Satu. Kemudian alasan yang kedua kata Nabi SAW, turfa'u fihi al-a'mal wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan yang kedua adalah karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal itu diangkat ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin amal-amalanku naik ketika aku berpuasa. Ini kata Nabi SAW. Jadi hadis ini sungguh pun masyhur ya, tapi kita tetap untuk dituntut mentadabburi daripada hadis ini. Karena sering kita dengar hadis-hadis seperti ini, namun kadang karena kurang mentadabburi, karena kurang berpikir dan seterusnya, akhirnya kita tidak masuk ke dalam, kita punya sanubari, dia punya makna hadis ini. Jadi yang pertama, bahwa bulan Sya'ban ini, kenapa Nabi SAW sangat spesial berpuasa di bulan Sya'ban? Nah, ya melebihi bulan-bulan yang lain ya, kecuali bulan Ramadan. Kenapa? Ada dua alasan kan tadi kita baca. Yang pertama, manusia, orang-orang banyak lalai. Dan yang kedua adalah amalan diangkat di situ. Ini kalau kita berpikir dan muhasabah diri ya, malam-malam hari dan seterusnya, ini pasti akan membuat kita semakin semangat tentunya di dalam bulan Sya'ban ini. Pertama, manusia lalai di situ. Oleh karena itu ini adalah salah satu daripada hadis sebagai dasar para ulama menyatakan bahwa ibadah pada waktu manusia lalai itu pahalanya double. Itu keutamaannya lebih daripada waktu-waktu yang lain. Nah, bagaimana mengukur kelalaian seseorang? Ini kalau zaman Nabi ya mungkin nampak ya kelalaian seseorang. Nah, tapi kalau sekarang ini kan sepertinya setiap waktu lalai ya. Sekarang ini setiap waktu lalai. Itu dia. Maka oleh karena itu di akhir zaman kita ya peluang-peluang itu ya kita ya mesti kita terima. Ya sama juga dengan suatu hukum itu tidaklah gugur ya, suatu hukum itu tidaklah gugur dengan adanya banyak sebab-sebab hukum tersebut. Jadi kalau ada satu sebab saja hukumnya, maka hukumnya tetap ada. Nah, jadi jangan berpikir ya kalau ini kan Sya'ban saja dia lalai, pantas saja.
Ya, patutlah Nabi SAW mengistimewakan Sya'ban itu, gitu. Tapi kalau sekarang kita ini tidak hanya Sya'ban, di bulan-bulan lain saja pun lalai. Apakah waktu itu masih disebut utama apa tidak? Ya masih, tetap, karena tolak ukurnya atau illah atau sebab terjadinya atau adanya keutamaan tersebut adalah kelalaian. Maka setiap yang bentuk melalaikan, itu masuk dalam kategori keutamaan. Oleh karena itu, kalau ada lalai pada setiap waktu di zaman tertentu, maka itu adalah kesempatan yang sangat-sangat luar biasa begitu. Ini kadang selesai Piala Dunia datang pula Piala Asia, kan? Itu bentuk kelalaian itu, gitu. Terus kemudian setelah itu datang pula konser apalah gitu kan, dan seterusnya daripada event-event yang melalaikan. Nah, walaupun beruntun event itu, masuk di situ ada ilatnya, masuk juga keutamaannya di situ. Ya sama juga dengan orang yang terkadang karena seringnya gitu kan, sebab yang menjadikan suatu ibadah atau suatu perkara itu utama, maka dia merasa masa atau takkan ini berkelanjutan gitu. Contoh ringan saja, Nabi SAW kan mengkhabarkan kepada kita, salah satu di antara waktu mustajab doa adalah turun hujan. Itu tidak? Turun hujan. Jadi ada orang yang menyebutkan gitu. Ya wajar saja Nabi SAW sebut waktu turun hujan itu mustajab. Karena di Arab itu ya jarang-jarang hujannya begitu kan. Maka wajar gitu. Karena jarangnya hujan, jadi di situ mustajab. Tapi kalau kita di Nusantara setiap hari dia hujan, gimana itu? Ya maka itu setiap hari kalau hujan ya tetap saja, karena ilatnya, sebabnya itu hujan, bukan jarangnya, gitu, bukan jarangnya. Begitu juga dengan safar, Ya, jadi dia pikirnya safar itu mesti untuk mendapatkan rukhsah. Keringanan safar itu adalah penat, ya, capek dan seterusnya daripada safar itu. Itu kita ketepikan. Jadi nama safar itu ketika orang itu bersafar, ketika itu dia mendapatkan keringanan tersebut. Ada apa tidak lelahnya, enjoy apa tidak, itu bukan urusan, karena itu bukan menjadi sebab utama. Jadi itu balik kita, bahwasanya di akhir zaman ini tidak hanya Sya'ban faktanya orang itu lalai, maka sebab itulah seiring itu ini adalah keutamaan luar biasa bagi kita untuk terus memompa diri, mendorong diri gitu ya, untuk bersemangat karena ini adalah waktu yang sangat-sangat tepat untuk kita beribadah. Waktu yang sangat-sangat, sekali lagi, kita mengumpulkan, kita punya daya kekuatan, karena mumpung orang-orang lalai gitu ya, bukan bahagia karena orang lalai, tidak ya, tapi kita memaksimalkan atau menggunakan waktu yang sangat-sangat berharga ini. Satu, jadi Sya'ban itu manusia lalai di situ. Jadi oleh karena itu ibadah di waktu orang lalai, ini merupakan ibadah nilainya utama. Ini menurut para ulama sesuai dengan hadis ini. Jadi mereka istinbat, mengambil hukum dari hadis ini bahwa setiap yang berpotensi manusia lalai pada waktu itu, maka itu adalah waktu yang utama. Malam hari raya, itu walaupun Id, ya, Idul Fitri, sebelumnya kita berpuasa, tapi namanya hari raya, malam hari raya, itu namanya orang tuh hura-hura biasanya, masuk juga kategori waktu yang lalai. Jadi kalau orang itu malam hari raya, kemudian dia malah sibuk dengan Qur'annya, dia malah sibuk dengan Qiyamul Lail, maka Qur'an dan Qiyamul Lailnya itu nilainya tidak sama dengan waktu-waktu yang orang tidak lalai di situ. Karena biasanya malam hari raya itu kan sibuk ya dengan makanan begitu, dengan dia punya pernak-pernik rumahnya dan seterusnya. Jadi poinnya seperti ini, bahwa beribadah di zaman ghaflah, ya, di zaman orang-orang banyak lalai di situ, itu memiliki keutamaan. Dan kita ingat juga hadis Nabi SAW ketika menyebutkan al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Jadi beribadah pada waktu al-harji itu kan kita ketahui, yang kita pernah bahas pada bab fitnah dan seterusnya. Al-harji maknanya pembunuhan, al-harji maknanya adalah ikhtilat al-umur. Jadi tak jelasnya perkara.
Jadi orang-orang tak jelas ini pembunuhankah, ini hakkah, ini batilkah. Jadi tak jelas, banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Ya zaman kita nih termasuk ya, zaman kita termasuk. Ini udah tidak jelas perkara-perkara yang ada, lalai manusia di situ. Memang saatnya lah kita untuk memang bersiap-siap maksimal supaya kita benar-benar menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan kesempatan yang diberikan olehnya Rabbul Alamin.